satu yang apa namanya yang saya anggap keistimewaannya Pri, di samping dia bisa apa saja, main musik bisa, segala bisa, melukis bisa, ada satu yaitu bisa mencarikan kata-kata yang mungkin orang lain kesulitan. Mengungkapkan sesuatu itu mungkin kesulitan. Orang lain mungkin mengatakan rasanya bagaimana gitu. Ini berarti karena kesulitan untuk mengatakan rasanya bagaimana. Tapi Pri bisa mencarikan bagaimana itu apa. Saya lihat Mas Adi Pras kalau mungkin ingin menyampaikan kesan-kesannya terhadap Pak Pri, silakan. Matur suwun Mas Bambang, teman-teman semua sahabat, selamat malam. Buat saya Mas Pri itu tidak sekedar jurnalis senior, tetapi beliau adalah guru. Saya mengenal beliau sejak masih kuliah di kampus. Pernah ketika awal-awal saya mulai merintis jadi jurnalis, saya mengirimkan naskah, ditolak mungkin lebih dari 30 kali tulisan welek, ora layak melebu. Tapi saya tidak pernah menyerah, dan ternyata pada akhirnya dimuat. Waktu itu saya masih juga aktif di koran kampus sebagai juniornya Mas Bambang Sadono. Itu kemudian setelah saya lulus, saya bersama Mas Bambang Is, Mas Trianto, saya ikut terlibat di dalam tabloid Cempaka, kira-kira tidak lama sih, mungkin hampir 2 tahun. Setelah itu saya, karena Tempo terbit, saya kemudian ke Jakarta, menjadi wartawan Tempo, dan waktu itu saya, Mas Tommy almarhum juga marah ketika saya pergi. Satu-satunya orang di ruangan itu yang memberi motivasi untuk pokoknya kudu lungo. Kira-kira sama dengan bahasa yang diomongkan Mas Trianto tadi. Harus pergi supaya kamu bisa berkembang. Alhamdulillah saya sampai sekarang menjadi wartawan, sudah berpindah ke SCTV dan sekarang di Berita Satu. Mas Pri itu waktu saya di SCTV saya sempat membuatkan program, saya buatkan duet ketemu dengan almarhum Slamet Gundono, Mas Bambang, untuk sebuah program hampir 1,5 tahun. Dan saya merayu beliau sebenarnya, Mas Pri, Mbok pindah Jakarta aja. Karena jujur saya waktu itu memang saya yang membawa Mas Pri untuk bisa ke TV. Dan Mas Pri bilang, Mbok dirayu apa ora bakalan aku dadi wong Jakarta. Wis iki dunia aku. Aku ngladeni kowe wae iki pergo aku gelem ning SCTV. Kira-kira itu 1,5 tahun, kemudian saya bersama Mas atau Bang Don membuat atau mendirikan Berita Satu TV. Saya pun ajak juga Mas Pri untuk di awal-awal tahun 2012 kita bikin program polikartun. Jadi kartun yang kita videokan kemudian dengan tema-tema yang kritik politik. Waktu itu Mas Pri sudah menolak. Aku ki ora dadi kartunis, aku ora tau gambar. Tapi karena alasan Mas, salah satu yang kita kenang dari Mas Pri adalah karikaturnya. Kan nggak mungkin ada atau yang ingin kita lakukan adalah untuk kartun tadi. Kira-kira 1 tahun program itu juga jalan. Sampai sekarang mungkin bisa dinikmati di YouTube, masih ada Mas Bambang jejak digitalnya, dan itu sempat sangat mendapat perhatian dari belum ada nih karikatur politik kartun tapi divisualkan dalam bentuk ke televisi. Nah, setelah itu kita agak sedikit terpisah, kemudian Mas Pri mulai
tampil diundang di TV One, kemudian di Metro TV, dan kami masih terus berkomunikasi. Bahkan setiap beliau diundang oleh TV-TV besar itu selalu mengabari saya, dan selalu saya tawarkan, Mas Pri nginep di tempat saya aja. Dan kami hampir rutin setiap beliau ke Jakarta, sempat satu jajan bubur ayam Cikini. Habis itu sampai rumah kita masih ketawa ke TV sampai kadang jam 1 malam. Padahal beliau besok pagi sebenarnya jam 6 harus sudah berangkat pulang lagi ke Jakarta, ke Semarang. Salah satu yang selalu kita kenang adalah di sini malam hari yang suguhan yang beliau suka adalah apa? Teh panas plus kerupuk gendar. Jadi kita ngobrol sampai jam 1 pagi, sampai kadang setengah 2 pagi, dengan ditemani kerupuk gendar. Dan itu setiap kali beliau saya telepon atau saya WhatsApp, aku kangen kerupuk gendar. Itu salah satu makanan yang ingin saya kenang sebagai makanan terbaik di surga nanti. Kira-kira gitulah, dengan kelakar-kelakar Mas Pri, pokoknya tidak ada sesuatu yang membuat kita hidup jadi lebih berat dari apa yang ingin disampaikan Mas Pri kepada kita. Jadi saya sebagai murid, sahabat, dan juga murid lebih tepatnya dari Mas Pri, saya terus terang kali ketika kemarin hari ada berita tentang kepergian beliau. Insya Allah mudah-mudahan saya mengenang Mas Pri sebagai sosok yang nggak pernah saya dimarahi, Mas Bambang, nggak pernah saya dijelek-jelekin, atau ya kita kelakar seperti yang Mas Pri, yang kita kenal kepada Mas Pri. Nggak ada satupun kesusahan, nggak ada satupun yang tidak jadi enteng ketika kita ngobrol dengan Mas Pri, dalam suka maupun duka. Matur suwun, jangan terlalu lama, ganti dengan yang lain. Matur suwun Mas Bambang. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Mas Adi Pras. Saya ingin mempersilahkan Pak Haryanto Halim. Apakah masih ada? Ya, monggo. Ini Pak Haryanto Halim, silakan. Ya, selamat malam. Terima kasih Pak Bambang Sadono kesempatannya. Selamat malam semuanya. Ini satu kehormatan buat saya untuk cerita sedikit soal Mas Pri, meskipun saya tidak intens ketemu, tapi ternyata sering ketemu dalam beberapa event dan ternyata pernah memberikan endorsement untuk bukunya. Tapi buat saya begini, jujur saya tuh dulu ketemu Mas Pri itu dalam hati batin, iki bocah anak Mas iki kok kemaki gitu loh, rasanya kemaki kalau buat saya. Tapi kemudian saya sadar bahwa ini Mas Pri ini, terus saya baca tulisan-tulisannya, saya mudeng Mas Pri ini penuh balas dendam terhadap masa lalunya yang mungkin susah ya, tapi dengan cara yang cerdas dan spiritual. Artinya dia tidak kemudian menjadi marah-marah, tapi kemudian dia bisa mencandai masa lalunya yang penuh penderitaan itu menjadi sebuah pelajaran hidup yang ternyata luar biasa untuk introspeksi kepada semua orang. Jadi menurut saya Mas Pri ini seorang maestro kalau Avandi itu melukis. Jadi kalau ngomong dengan Mas Pri dilempar satu kalimat saja, kayak Avandi dikasih satu tinta diceprotkan di kanvas, itu bisa diselesaikan jadi lukisan yang indah. Mas Pri juga sama. Apapun keadaannya dilempar di apapun, dia bisa mengolahnya dengan kata, dengan pengalaman hidupnya, kesengsaraannya, balas dendamnya, dan humorisnya yang paling penting, menertawakan diri sendiri, menertawakan keluarganya, tapi pada saat yang bersamaan sebenarnya dia sedang menertawakan kita semua. Jadi tribut untuk Mas Pri yang luar biasa, yang dengan caranya yang halus, menyentil, kadang nyelekit, kemaki, tapi kita sadar ternyata Mas Pri sedang ngelingke kita untuk jadi wong dan nguwongke wong. Terima kasih Pak Bambang kesempatannya. Tribut untuk Mas Pri yang luar biasa akan selalu ada di hati saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Haryanto Halim. Pak Haryanto Halim ini adalah seorang pengusaha sukses di Kota Semarang. Dan selanjutnya saya ingin mempersilahkan, mudah-mudahan sudah siap, Habib Anis Soleh Basin. Kawan-kawan, ya tadi saya sebenarnya sudah masuk, cuma diem aja sejak Mas Darminto ini sudah ada saya.
Oh ya, kok ini saya dahului Gusmus, waduh Yesus. Ya. Jadi sebenarnya saya hari Jumat itu jam biasa kalau pagi gitu harus setelah buka WA itu WA pertama itu masuk dari Nanda Gultom itu. Jam 7:58 kalau saya lihat itu. Kata-katanya cuma Kang satu baris, kemudian bawahnya lagi Kang Pri, Mas Pri gitu. Tanpa penjelasan apa-apa. Saya udah mikir ini pasti ada apa-apa. Saya tak jawab, Mas Pri kenapa? Tapi belum sampai itu saya telepon udah. Jawaban dia tindakan, Kang. Dengan emotikon menangis itu. Ya memang mengagetkan itu. Tapi Pri atau Mas Pri kalau biasa saya manggil Pri biasanya atau Mas Pri ya kalau secara memang sosok yang unik yang saya ketemu dalam beberapa banyaklah momentum hidup yang lewat itu. Dan akhir-akhir yang saya tidak mau bicara tadi sudah banyak disinggung. Saya melihat perubahan dramatik itu di akhir-akhir hidupnya memang. Sejak kakaknya, saya ingat sejak kakaknya atau adiknya itu yang meninggal itu. Dan itu tampak secara fisik. Jenggotnya dibiarkan panjang. Kumisnya dibiarkan panjang. Seolah-olah tidak lagi perhatian dengan penampilan fisik dia yang tadi disebut oleh Mas Harjanto kayak kemaki gitu. Dengan kumis yang kayak galak, kayak itu berubah total. Itu secara fisik dia berubah total. Dan tampaknya ada perubahan dahsyat di dalam dirinya. Jadi ketika terakhir ketemu misalnya dia cerita tentang kelas menulis itu dia ngomong, saya ini kalau kelas menulis sudah nggak lagi kelas menulis ya. Jadi kayak itu semacam zawiyah. Jadi kayak kelas sufi untuk mengajar orang mengenal dirinya. Walaupun itu berbayar ya. Tapi itu metode yang unik yang dilakukan oleh Pri. Jadi artinya pada akhirnya saya berpikir saja ini ke dalam saja. Nanti lebih tepatnya Gusmus yang lebih dekat itu. Ada pengertian husnul khotimah itu menjadi sangat berarti sebenarnya. Bahwa semua perjalanan hidup itu apapun yang terjadi, apapun. Mungkin yang dianggap galak tadi kan sebenarnya turunan dari Bambang itu. Ceritanya itu kalau saya ini menyebar sedikit. Pak Bambang itu galak sama Pri mencelat. Ya. Kemudian ini yang satu jalur ya. Pri galak sama Tri mencelat. Jadi dan akhirnya berkembang sendiri itu. Jadi setelah saling menggalakkan diri itu berkembang sendiri. Oke, kita kembali ke yang tadi bahwa akhirnya banyak hal-hal dalam hidup yang diceritakan Pri juga itu menjadi apa? Titik-titik yang berkumpul menjadi sesuatu yang baru. Yang disebut akhir yang di husnul khotimah itu. Karena apapun hidup yang kita lakukan, penentuannya pada akhirnya, bagus atau buruk. Semua keburukan yang terjadi akan menjadi bagus ketika akhirnya bagus. Semua kebaikan akan menjadi buruk kalau akhirnya buruk. Dan kesaksian saya, di luar hari Jumat dan lain sebagainya, perubahan dahsyat yang terjadi pada Pri itu menunjukkan bahwa semua pengalaman hidupnya itu merubah dirinya. Kesadarannya tentang kematian itu muncul ketika kakaknya meninggal itu. Dan dia benar-benar menyiapkan diri sewaktu-waktu diambil. Walaupun kemudian ternyata kembalinya juga memang benar-benar mendadak. Artinya pelajaran yang saya ambil pribadi, apapun yang terjadi, kita tidak boleh mengklaim. Terima kasih sekali Pak Anies ya. Mohon maaf waktu mungkin tidak bisa panjang, tapi saya kira ini membulatkan apa yang tadi sudah disampaikan oleh semua pembicara lebih dulu. Dan saya akan mempersilahkan yang sangat kami hormati Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri atau yang biasanya lebih akrab kita panggil dengan Gusmus. Monggo silahkan paling pangandikan mengenai Mas Pri GS dan sekaligus kami memohonkan doa
untuk arwah almarhum, mudah-mudahan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosanya. Monggo Gus. Nun sewu pun pejet. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bambang Sadono, Bapak, Ibu-ibu yang ikut dalam programnya Mas Sadono ini. Alhamdulillah saya dapat ikut meskipun di penghujung acara ini saya bisa mengikuti sejak dari tadi Pak Mas Adi Pras tadi saya juga mendengarkan. Saya masih belum bisa bicara apa-apa tentang PGS ini. Saya masih dalam keadaan terkejut, ya, shock sekali. Karena pikiran saya, dia itu nggak mati-mati. Gitu. Karena saya pikir orangnya begitu, begitu santai. Pada saat orang-orang beragama dengan cara pertentangan, dengan cara pendelian, PGS menyontohkan bagaimana beragama dengan girang, dengan gembira, dengan santai. Ini luar biasa. Dan ini sangat jarang sekali. Seorang tokoh yang mencontohkan kehidupan beragama yang menyenangkan. Bukan mengkhawatirkan, bukan menyedihkan, bukan menyumpekkan. Jadi saya mengenal PGS ini kaget pertama kali karena dia satu-satunya orang kenalan saya dari seniman-seniman, sastrawan, budayawan. Satu-satunya yang manggil saya Om. Yang manggil saya Om. Ini orang kurang ajar sekali ya bilang itu. Orang lain bilang Kiai Al-Mukarram, dia bilang Om sama saya. Dan belakangan dia berubah memanggil saya Abah. Saya suka karena pertama karena tadi itu. Jadi dia membawakan hidup meskipun tadi cerita-cerita yang masa lalunya begitu marat ya, tapi diterima dengan segala kegembiraan. Ini menurut saya adalah pengejawentahan dari rasa syukur pada seorang hamba. Syukur seorang hamba Allah itu bisa tampak dari wajah, dari perilaku, dari kegembiraannya, menerima segala. Dan orang yang tidak syukur bisa kelihatan dari wajahnya, dari pertentangannya, dari pokoknya dari muka yang nggak jelas itu. Sebetulnya kan Pri itu kan kayak Bib Anies ini kan, nggak ganteng-ganteng amat gitu. Tapi ganteng saya lah. Apalagi PGS ya, dia itu sudah pendek, tapi dari jauh saya tidak pernah membayangkan bentuk tubuhnya PGS tidak. Yang saya lihat adalah syukurnya tadi itu. Betapa kesabarannya pada waktu masa lalu digantikan syukurnya pada waktu sudah menjelang wafat. Jadi kalau tadi Bib Anies bilang itu husnul khotimah, saya mengatakan itu husnul khotimah berupa kesyukuran. Jadi ada dua karakter orang beriman itu yang sudah sampai tataran yang tertinggi adalah kesabaran dan kesyukuran. Mungkin banyak orang yang bisa sabar tapi tidak syukur. Kita misalnya sebagai orang Indonesia aja tidak syukur kita. Padahal bangsa lain, negara lain itu luar biasa kepinginnya seperti Indonesia. Kita tidak syukur dikasih Allah kepingan surga yang seperti ini.
Buktinya apa? Itu orang pertentangan, berkelahi, saling itu enggak skor belas. Tapi mari kita kembali perhatikan lagi saudara saya ini, Pri GS. Itu dia mengkritik, dia marah, tetap orangnya itu tidak akan gelo. Kenapa? Karena tampilan pertama itu adalah dia itu syukur, senang, gembira. Kita untuk melihat orang ini baik atau tidak, itu cukup dari kejauhan kita bayangkan aja. Kalau kita jauh dari Habib Anies, kita bayangkan apanya coba? Seremnya, apa kumisnya, apa yamannya, itu bisa kita lihat. Seperti halnya dulu orang-orang zaman Kanjeng Nabi membayangkan Kanjeng Nabi dari kejauhan, yang terlihat pertama kali adalah senyumnya. Tanda-tanda. Nah, Guys, ini kalau saya membayangkan itu, mesti saya ketawa sendiri. Begitu saya disebut Pri, saya sudah ketawa. Saya itu jauh-jauh dari Rembang, tilik dia sakit. Saya dengar dia sakit tipes. Saya tilik tempatnya Pri. Karena dia itu, saya mintai tolong apa saja itu dengan ikhlas sekali. Datang ke Rembang berkali-kali itu kalau saya panggil dia ikhlas. Pada waktu orang-orang bikin acara ulang tahun saya, dia selalu yang menjadi pembawa acaranya atau yang meramaikan itu. Jadi ketika dia sakit, itu saya betul-betul tilik orang sakit, tapi dibuat guyon sama dia itu. Diceritakan orang-orang lain. Gus Mus itu, saya kaget dia tilik saya. Saya tanya, Gus, sampean kok tilik saya itu gimana? Ya sampean katanya sakit. Ya meskipun sakit itu kan, masa abah tilik anaknya. Jadi bagaimana bang, ada yang sampai yang sakit kok? Masa sampai saya suruh ke Rembang untuk saya TI, itu tidak mungkin. Dia tuh bilang begini. Diceritakan sama orang-orang, ditulis di Facebook segala macam itu. Jadi Gus Mus itu kurang ajarnya, dia bilang gitu, kurang ajar. Jadi saya sudah dipanggil abah, dikurang ajarkan. Dia itu tilik saya karena saya sakit tipes. Beliau mengatakan, soalnya adik saya itu meninggal karena tipes. Ini pakai guyon itu. Jadi itu dikait-kaitkan kenapa saya tilik beliau, karena saya khawatir kalau dia mati, karena adik saya dulu matinya karena tipes. Jadi saya betul-betul gimana ya, kehilangan salah satu contoh bagaimana orang menghadapi hidup dengan rasa syukur. Saya sih yakin-yakin saja kalau dia sana ya ketawa-ketawa lah dia senang. Yang perlu kita doakan kan, Bu Pri, Gibran, Suha, mudah-mudahan kuat, ikhlas, ya, bagaimanapun juga Pri GS sudah nata putra-putranya, Suha sudah dikawinkan, dan Gibran sudah diwarai caranya menghadapi kehidupan supaya tidak terulang lagi kehidupan bapaknya zaman dulu. Jadi mudah-mudahan lah yang ditinggalkan itu kuat. Dan kita nanti akan bisa mengambil apa yang bisa kita ambil, karena banyak sekali yang bisa kita ambil dari Pri GS ini. Pernah saya ledek karena dia pernah jadi apa, Mas Bambang itu pernah jadi rektor apa itu, kan ada universitas bentar itu, hanya beberapa hari dia jadi rektor, terus habis itu terus tutup universitasnya itu. Universitas apa, teater apa itu. Jadi satu
yang apa namanya, yang saya anggap keistimewaannya Pri, di samping dia bisa apa saja, main musik bisa, segala bisa, melukis bisa, ada satu ya, yaitu bisa mencarikan kata-kata yang mungkin orang lain kesulitan. Mengungkapkan sesuatu itu mungkin kesulitan. Orang lain mungkin mengatakan rasanya bagaimana gitu. Ini berarti karena kesulitan untuk mengatakan rasanya bagaimana. Tapi Pri bisa mencarikan bagaimana itu apa. Kayak gitu Mas Bambang. Nah, mari kita dengan ikhlas hati membaca Fatihah sekali lagi. Meskipun saya sudah ikut sembahyang gaib, tidak bisa takziah, tapi saya sudah ngomong sama Gibran, saya tidak bisa ikut takziah, tapi saya salat gaib bersama kawan-kawan di Masjid Agung di Jamek Rembang. Tapi sekarang mari kita sekali lagi membaca suratul Fatihah. Dan betul-betul memang BGS di sana ya masih pengengesan gitu di sana dengan gembiranya di sisi Allah Ta'ala, dan terutama yang ditinggalkan diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua mudah-mudahan diparingi sehat semua, sejahtera, panjang umur, keadaan sehat walafiat lahir batin. Matur nuwun Gus Mus, terima kasih kepada semua yang sudah berpartisipasi. Waktu terus berjalan, rasanya tidak puas untuk menyampaikan semua simpati dan kenangan kita kepada sahabat kita, saudara kita BGS. Sebagai penutup, saya cuplikkan wawancara terakhir saya dengan almarhum. Sekali lagi, semoga kenangan ini bisa menjadi pelipur lara bagi keluarga, sahabat, siapa saja yang kenal dan pernah bergaul dengan almarhum. Semoga almarhum diampuni dosa-dosanya dan mendapat tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua diberi kekuatan untuk meneruskan cita-cita dan perjuangan almarhum. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kerja alam juga ya Mas Bambang. Ketika saya, betapapun penderitaan saya sebagai kartunis itu saya jalani dengan tuntas menurut pandangan kuota alam. Saya hanya dibelokkan ke arah yang sebenarnya. Itu yang terjadi. Itu bukan karena putus asa sebagai kartunis gitu ya? Tidak, karena kemudian koran saya juga jauh lebih putus asa ketimbang saya. Iki bocah kita kapake gitu. Bocah kita kapake ditokke ora tegel. Termasuk Mas Bambang yang tidak tega saya dikeluarkan. Ya. Dirumati yo gambari elek. Pada saat itulah menulis ternyata panggilan saya yang lain, yang skala scoringnya ternyata lebih besar, Mas Bambang, dari menggambar. Itu bukan saja, mohon maaf ya, saya bukan memuji, bukan sengaja karena bagus atau mungkin karena apa ya, tema-temanya juga cocok, tetapi daya tahan Pak Pri untuk menulis juga luar biasa kan, banyak sekali. Itulah kenapa iman artistik itu yang pernah saya endorse sebelumnya itu memang satu paket dengan panggilan-panggilan kalau seseorang ingin menjadi seorang kreator itu. Ya. Tanpa sebuah kepercayaan yang tuntas kepada profesi kita, ukuran-ukuran kita mengerjakan sesuatu itu kalkulasi gitu loh Mas Bambang.